Ini saya udah ngomong berkali-kali, tapi saya ceritakan lagi di sini. Waktu zaman apa bedanya zaman Pak Presiden Jokowi dengan zaman Pak Presiden SBY? Waktu zaman Pak SBY, ekonomi tumbuh 6% rata-rata. Pada waktu zaman Pak Jokowi, 5%. Salahnya di mana? Pada waktu zaman Pak SBY, dia tidak membangun infrastruktur besar-besaran. Kenapa bisa tumbuh 6%? Karena dia biarkan real sektor tumbuh, private sektor tumbuh. Peran Kadin pada waktu itu pasti besar, mungkin sebagian besar untung banyak waktu itu ya. Tapi pada waktu zaman Pak Jokowi, dia bangun infrastruktur di mana-mana. Tapi private sektor perannya sedikit. Akibatnya tumbuhnya cuma 5. Jadi di zaman Pak SBY yang jalan private sektor, pemerintahnya diam. Di zaman Pak Jokowi, pemerintah jalan, private sektornya relatif diam. Yang private hasilnya 6%, yang government hasilnya 5%. Jadi kalau sekarang saya hidupkan dua-dua mesin ekonomi, government dan private sector, 6,5 enggak susah-susah amat. Saudara kan bertanya, tahu dari mana Purbaya bahwa waktu zaman Pak SBY yang jalan private sector? Kalau pembangunan infrastruktur kan udah clear, nggak kemana-mana waktu itu ya. Saya lihat dari sini, balik ke tadi gambar uang tadi. Gambar uang tadi bisa menjelaskan apa yang terjadi di perekonomian Indonesia dengan cukup detail. Kalau ekonominya pada pinter, cuman yang pinter cuman gua kayaknya. Makanya waktu saya cerita itulah, mereka bilang ini ilmu aneh, tapi ini ilmu dasar ekonomi seperti ini. Jadi ekonomi yang betul ya, yang seperti ini, yang lain salah semua. Ini waktu zamannya Pak SBY, Anda lihat di hijau nih. Ini pertumbuhan dari sini ke sini itu rata-ratanya tumbuhnya 17,5% sampai 18%. Akibatnya apa? Kreditnya tumbuhnya kenceng tuh. Yang biru nih kredit nih. Berapa itu? 22%. Artinya private sector yang jalankan pada waktu itu. Lihat zamannya Pak Jokowi. Tiba-tiba uangnya turun ke sini. Ini kadang-kadang 2008 sampai 2009 ini, 2018 2019. Sebelum Covid, rata-ratanya udah 0. 2 tahun sudah direm ekonominya. Walaupun Pak Jokowi bangun infrastruktur di mana-mana, ketika private sektor yang nggak jalan, ketika pengusaha Kadin diem aja, ekonomi nggak kemana-mana. Tumbuh 5%, mungkin rata-ratanya di bawah. Ini. Jadi saya bisa bilang di sini private, di sini government. Lihat pertumbuhan kreditnya, cuma 7%. Kadang-kadang juga negatif bawah. Hampir kita hancur di tahun 2020. Waktu itu saya di Maritim. Keadaan seperti ini. Ini minus 15,3% pertumbuhan uangnya. Jadi dengan keadaan Covid, fiskal dan moneternya mencekik ekonomi kita. Ini bisa balik, mulai ke sana. Tapi itu baliknya bukan kebetulan. Pak Presiden memerintahkan Bank Sentral untuk mengatur kebijakannya. Saya yang ngasih tahu. Gratis, nggak dibayar, nggak apa-apa lah. Saya dulu terkenal ekonom bayarnya 2M. Makasih mas katanya. Sekarang udah lumayan dibayar. Pak Prabowo bayarnya lebih gede rupanya. Ini sampai sini Bank Sentral masih negatif. Bank Sentral udah membantu tapi masih negatif. Ini dari sini ke sana apa yang terjadi?
kita paksa Kementerian Keuangan memindahkan 300 triliun dari BI ke perekonomian, ke bank-bank komersial. Akibatnya MNO-nya tumbuh seperti ini, nggak lama kredit juga tumbuh kencang seperti ini. Jadi ini amat mempengaruhi pertumbuhan kredit dan pertumbuhan swasta sektor real. Waktu kemarin saya balikin uang itu 200 triliun, itu bukan langkah baru, pernah dilakukan di sini. Cuman karena mereka nggak ngerti, mereka cuma jalanin perintah. Mereka pikir itu langkah kebetulan. Tidak, itu langkah by design. Yang ini pun kita sudah punya pengalaman dan kita jalankan langkah itu karena kita sudah punya pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Jadi saya kelihatannya pinter, padahal enggak, dulu dikerjain. Tapi emang gue yang nyuruh sih. Jangan nggak ngerti. Orang nuduh saya, ini waktu lontor ini, mereka bilang apa? Purbaya ngabisin uang pemerintah 200 triliun. Padahal yang saya lakukan apa? Saya pindahkan uang dari bank sentral ke bank komersial, BUMN, dalam bentuk seperti tabungan deposit on call. Uangnya masih uang saya. Jadi ini balik, ekonomi recover, uang gua masih utuh. Pinter juga saya katanya.